Dulu saat kita masih kecil, kita sering mendengar adanya cerita mitos mengenai makhluk yang senang memakan atau meminum darah makhluk hidup, entah itu dari hewan atau manusia. Ya, dia adalah vampir, salah satu makhluk mitologis yang terkenal di dunia. Legenda tentang vampir telah ada selama berabad-abad dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tapi kalian pernah nggak sih berpikir dari mana asal mula kisah vampir ini dan bagaimana cerita menyeramkan tentang makhluk penghisap darah ini terus berkembang hingga menjadi inspirasi bagi banyak film di berbagai negara. Jadi tonton terus videonya karena aku akan bahas mengenai cerita asal-usul vampir dari cerita mitos ke layar lebar setelah yang satu ini. Awal mula mitos vampir. Legenda tentang vampir dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, jauh sebelum nama vampir dikenal seperti sekarang ini. Kisah tentang makhluk yang bangkit dari kubur dan menghisap darah manusia ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia dengan berbagai versi yang berbeda-beda. Misalnya di Mesopotamia kuno terdapat cerita tentang Lilithu, yaitu sosok wanita iblis yang dikaitkan dengan malam dan kematian. Lilith itu digambarkan sebagai makhluk yang memangsa bayi dan anak-anak serta suka menghisap darah. Cerita ini menjadi salah satu dasar dari legenda vampir yang terus berkembang hingga saat ini. Selain itu, ada mitos serupa juga muncul di budaya Romawi dengan makhluk bernama Strix, yaitu burung malam yang senang menghisap darah dan dianggap sebagai ancaman bagi anak-anak. Sedangkan dalam mitologi Eropa Timur, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi Rumania, terdapat legenda tentang Strigoi, makhluk yang dianggap sebagai roh orang mati yang kembali ke dunia untuk menghisap darah makhluk hidup. Kisah-kisah tentang Strigoi seringkali disertai dengan ritual pengusiran atau perlindungan menggunakan benda-benda seperti bawang putih atau salib yang kemudian menjadi simbol umum dalam cerita vampir hingga saat ini. Perkembangan mitos di abad pertengahan. Ketika mitos vampir mulai mendapatkan popularitasnya di Eropa selama abad pertengahan, wabah penyakit seperti wabah pes atau yang disebut sebagai Black Death melanda benua di saat itu, yang mana wabah tersebut diperkirakan sudah menyebar dari Asia ke Eropa pada pertengahan tahun 1300-an. Nah, pada saat itu di Eropa pada Oktober 1347, ada 12 kapal dari Laut Hitam berlabuh di pelabuhan Messina, Sisilia. Banyak pelaut di kapal-kapal tersebut tewas, sementara ada juga yang hidup, tetapi mereka terjangkit penyakit parah dengan tubuh dipenuhi bisul hitam yang mengeluarkan darah dan juga nanah. Karena pengetahuan medis yang terbatas pada saat itu, muncul mitos bahwa orang meninggal karena wabah tersebut bisa hidup kembali sebagai vampir. Kemudian, citra vampir semakin diperkuat oleh temuan dari penggalian makam, di mana tubuh-tubuh yang digali tampak terawat dengan baik, seolah-olah tidak mengalami pembusukan sama sekali. Keadaan ini menimbulkan keyakinan bahwa tubuh tersebut adalah vampir yang bangkit dari kematian. Oleh karena itu, praktik menusuk mayat dengan kayu, membakar tubuh, atau bahkan memotong kepala menjadi umum dilakukan untuk mencegah kebangkitan vampir. Peran sastra dalam popularisasi vampir. Pada abad ke-18, kisah-kisah tentang vampir mulai muncul dalam sastra Eropa. Salah satu karya yang paling terkenal adalah The Vampire yang ditulis oleh John Polidori pada tahun 1819. Cerita ini menggambarkan vampir sebagai makhluk bangsawan yang memikat namun mematikan. Karakter vampir dalam cerita ini menyoroti daya tarik sekaligus bahaya yang melekat pada sosok vampir yang menjadikannya tema sentral dalam banyak cerita vampir di masa mendatang. Namun, yang paling ikonik tentu saja adalah novel Dracula karya Bram Stoker yang diterbitkan pada tahun 1897. Dalam novel ini, vampir digambarkan sebagai Count Dracula, seorang bangsawan Transilvania yang menakutkan dengan kemampuan menghisap darah dan memanipulasi manusia. Novel ini menggarisbawahi dualitas karakter vampir sebagai makhluk yang menarik namun menakutkan, yang terus memikat imajinasi pembaca dan penonton hingga saat ini. Mitos vampir di berbagai budaya.
Selain di Eropa, mitos vampir juga ditemukan di berbagai budaya lain. Asia misalnya, ada legenda tentang Jiangxi di Tiongkok, yaitu makhluk mayat hidup yang menghisap energi kehidupan atau qi dari manusia. Sementara itu di Filipina terdapat cerita tentang Aswang, makhluk berwujud setengah manusia yang senang memangsa darah manusia. Aswang seringkali digambarkan sebagai wanita cantik yang berubah menjadi makhluk mengerikan di malam hari, yang mana menggambarkan sebuah ketakutan akan wanita yang tidak terkendali. Selain itu, di Amerika Latin juga ada legenda tentang Chupacabra, makhluk yang menghisap darah ternak. Meskipun tidak selalu digambarkan sebagai vampir dalam pengertian tradisional, Chupacabra memiliki banyak kesamaan dengan makhluk vampir dalam hal perilaku dan kemampuannya untuk menghisap darah. Chupacabra menjadi salah satu legenda yang populer di kalangan masyarakat Amerika Latin karena dapat menciptakan ketakutan akan makhluk yang menyerang hewan ternak di malam hari. Vampir dalam film dan televisi. Dengan berkembangnya teknologi film pada abad ke-20, vampir mulai memasuki dunia hiburan modern. Salah satu film vampir awal yang cukup terkenal adalah Nosferatu yang dirilis pada tahun 1922. Film bisu ini diadaptasi secara bebas dari novel berjudul Dracula yang menggambarkan vampir sebagai makhluk menyeramkan yang hidup dalam bayangan. Karakter Count Orlok dalam Nosferatu memperkenalkan citra vampir yang kurus, berkulit pucat, dan berkuku panjang yang menjadi ikon dalam budaya populer. Kemudian pada tahun 1931, film berjudul Dracula yang dibintangi oleh Bela Lugosi membawa karakter Count Dracula ke layar lebar yang memperkuat citra vampir sebagai makhluk karismatik namun menakutkan. Pengaruh vampir dalam budaya populer. Pengaruh vampir dalam budaya populer tidak hanya terbatas pada film saja, tetapi juga meluas ke berbagai bentuk media lain seperti buku, komik, video game, dan juga musik. Melalui berbagai media ini, vampir berfungsi sebagai cermin bagi ketakutan dan keinginan manusia yang ingin menjadi lebih gelap dan juga jahat. Pengaruh vampir tidak hanya terbatas pada tema yang diangkat, tetapi juga sering muncul dalam konteks politik dan sosial. Dalam beberapa film dan serial, vampir digambarkan sebagai makhluk yang terpinggirkan atau teraniaya, yang mana mencerminkan perjuangan minoritas atau kelompok yang tertindas dalam masyarakat. Vampir dalam konteks ini tidak hanya menjadi simbol perlawanan atau pengorbanan, tetapi juga pengingat akan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali. Lebih dari sekedar karakter di layar lebar atau layar kaca, vampir juga telah menjadi bagian integral dan identitas subkultural tertentu. Misalnya di dunia musik, genre goth dan metal seringkali menggunakan citra vampir sebagai bagian dari estetika dan narasi mereka. Dalam evolusinya, citra vampir telah berkembang di berbagai negara dengan perspektif budaya mereka sendiri. Misalnya film vampir Jepang seperti Bloodlust Vampire dan Vampire Hunter D memadukan elemen vampir dengan mitologi dan estetika Jepang, yang mana menciptakan narasi yang unik dan berbeda dari versi barat. Dengan berbagai versi dan interpretasi yang berbeda, vampir telah menjadi salah satu karakter paling serbaguna dan abadi dalam sejarah budaya populer. Kisah vampir tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga menggambarkan sisi gelap manusia yang selalu tertarik pada misteri dan ketakutan akan apa yang ada di luar kehidupan ini. Ya, itu dia asal-usul vampir dari mitos ke layar lebar. Semoga teman-teman merasa terhibur dan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa tunggu video-videoku selanjutnya. Aku dari Sarfian, cabut dulu. Goodbye.